زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Satu kisah yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 20 atau 33 dan seterusnya tentang kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Zakaria satu dari sekian nabi-nabi Bani Israel. Dan nasab Zakaria sendiri kalau diurut maka sampai kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, dan Ya'qub putra Ishak, dan Ishak putra Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashqi bahwa Nabi Allah Zakaria ini beliau adalah anak cucu daripada Nabi Allah Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Tapi yang jelas bahwa nasab Zakaria alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena seluruh nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka seluruhnya nasabnya sampai kepada Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun Zakaria sendiri, istrinya adalah Isa. Isa ini saudari daripada Hanna. Dan Hanna sendiri adalah istri daripada Imran, yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya surah Al-Imran. Jadi Al-Imran dengan Zakaria itu dua-duanya adalah imam di Masjid Al-Aqsa. Keduanya adalah tokoh di Baitul Maqdis. Lah kebetulan Al-Imran sendiri memiliki istri namanya Hanna, dan Hanna memiliki saudari namanya Isa yang menikah dengan Nabi Allah Zakaria. Makanya nanti hubungannya ketika Hanna melahirkan Maryam, kemudian Maryam melahirkan Isa bin Maryam, maka ada hubungan kekerabatan antara Isa bin Maryam dengan Nabi Allah Yahya putra Zakaria. Karena tiga nabi ini hidup dalam satu zaman. Zakaria, putranya Yahya, dan juga cucu daripada Al-Imran, Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Allah Zakaria ini tidak lepas daripada kisah Al-Imran. Makanya kisahnya disebutkan dalam beberapa ayat dalam surah Al-Imran dan dikait-kaitkan dengan keluarga Imran. Baik, kita akan baca ayat-ayatnya tentang kisah Nabi Allah Zakaria. Di dalam surah Al-Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh alam pada zamannya.
Kenapa hanya 4 orang ini saja yang menjadikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara para nabi banyak? Adapun Adam alaihi salatu wasalam menjadi nabi pilihan karena dia adalah bapa bagi seluruh manusia. Adapun Nuh alaihi salatu wasalam menjadi pilihan karena dia awal dari seluruh para rasul. Adapun keluarga Ibrahim karena darinya lahir para nabi dan rasul. Adapun keluarga Imran karena melahirkan turunan yang merupakan akhir dari seluruh nabi Bani Israel, Isa ibnu Maryam, dan Maryam putri daripada Imran, Imam Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din wallahu samiun alim. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lainnya. Jadi seluruh para nabi itu ada keterkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi SAW, kalau diurut nasabnya sampai kepada Ismail, dan Ismail putra daripada Ibrahim. Termasuk juga nabi dari seluruh nabi-nabi yang akhir dari nabi-nabi Bani Israel, Isa bin Maryam. Kalau diurut nasabnya sampai kepada Yakub, dan Yakub putra daripada Ishak, dan Ishak putra daripada Ibrahim. Jadi sebagian mereka para nabi itu adalah keturunan bagi sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kisahnya. Idz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran, siapa istri Imran? Hannah, berkata dan berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam kandunganku murni kalau lahir hanya diberikan untukmu, artinya berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tahu bahwa Hannah dan juga Al-Imran ini sudah lama tidak memiliki keturunan. Sampai dikisahkan dalam kisah Israiliyat, tatkala kemudian keduanya sedang berjalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba melihat ada burung yang sedang merawat anak-anaknya. Kemudian kerinduan Hannah ingin memiliki anak. Dari situlah kemudian dia bernazar dan mengatakan, kalau seandainya engkau ya Rabb kabulkan permintaanku, engkau anugerahkan kepadaku keturunan, maka aku janji keturunan ini aku akan gunakan untuk berkhidmat kepadamu. Aku akan serahkan ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka Al-Imran ini meninggal sebelum lahirnya keturunannya. Maka kemudian Allah mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuhal unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika kemudian Hannah pun hamil dan melahirkan, maka Hannah melihat bahwa yang dilahirkan itu bukan sebagaimana keinginannya. Dia menghendaki anak laki-laki. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan anak perempuan. Makanya dia mengatakan, ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan.
Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, maksudnya istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan kepadamu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Jadi terkadang apa yang kita inginkan berbeda dengan yang Allah kabulkan. Tentu ada hikmah. Setiap doa terkadang seperti itu. Terkadang kita menginginkan sesuatu, tapi pengijabahannya berbeda dengan permintaannya. Dan tentunya perbedaan antara pengabulan dengan permintaan ini semua demi kebaikan. Semua ada hikmah di balik itu. Karena cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala akan setiap doa-doa yang kita panjatkan itu ada modelnya case. Apa yang kita minta itu pula yang diijabah. Ada modelnya tidak case, sengaja menjadi simpanan untuk kita kelak di akhirat. Tapi ada juga antara permintaan dengan pengabulan berbeda. Mintanya lain, pengabulannya pula lain. Seperti keluarga Imran ini, minta anak laki-laki, lahir anak perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi nama sendiri anak perempuan itu bernama Maryam. Kemudian Allah perintahkan agar Hannah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saat kelahiran Maryam dari syaitan yang terkutuk. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua bayi di dunia ini yang tidak disentuh oleh setan saat kelahirannya. Pertama Maryam bintu Imran, yang kedua putranya Isa bin Maryam. Saat kelahirannya tidak ditusuk lambuknya oleh syaitan. Tapi selain keduanya, seluruh manusia yang lahir ditusuk lambungnya oleh syaitan. Seolah-olah syaitan memberitahukan bahwa dengan kelahiranmu aku kasih tahu akulah musuhmu sepanjang masa hidupmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Dia Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Kemudian Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Nabi Allah Zakaria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa walaupun Imran dengan Zakaria ini dua-duanya imam di Baitul Maqdis, tapi Bani Israel secara hati lebih mencintai Al-Imran dibandingkan Zakaria. Karena dia adalah tokoh yang sangat dimuliakan, dihargai, dan juga ditinggikan di tengah-tengah Bani Israel. Maka seluruh para ulama Baitul Maqdis, orang-orang alim ahli ibadah di Baitul Maqdis, menginginkan bahwa mereka lah ingin merawat Maryam. Mereka semua ingin bahwa kami yang merawatnya, sebagai bentuk berterima kasihnya mereka kepada Imran yang sudah meninggal dunia. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa walaupun semuanya ingin merawat Maryam, tapi perawatan itu jatuh kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Dengan cara undian. Karena ketika itu kan mereka mengundi siapa yang berhak mengambil Maryam. Maka semua para orang-orang alim, para orang-orang ahli ibadah di Baitul Maqdis berdiri di tepian sungai. Kemudian mereka diperintahkan untuk melemparkan kolam-kolam mereka. Siapa yang kolam-kolamnya tenggelam, maka dia gagal untuk merawat Maryam. Siapa yang kolamnya tetap di atas permukaan dan tidak hanyut karena arus air sungai, maka dialah yang berhak mengkafil Maryam. Rupanya seluruh kolam-kolam para ulama, para ahli ibadah Baitul Maqdis tenggelam semuanya, kecuali kolamnya Nabi Allah Zakaria. Sejak itulah maka Zakaria berhak untuk mengkafil Maryam. Makanya Allah mengatakan wa kafalaha Zakaria.
maka Zakarialah yang berhak merawatnya, mengkafilnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Allah Zakaria yang sekaligus paman daripada Maryam, karena bagaimanapun ibunda Maryam dengan istri Zakaria kan saudari kandung. Berarti Maryam dengan Nabi Allah Zakaria jatuhnya paman. Makanya kemudian Zakaria ini merawat bagaikan anaknya, apalagi memang Zakaria sendiri tidak punya anak. Dan juga Isa istrinya juga mandul. Sampai tua, ada yang mengatakan sampai usia 100 tahun, istrinya 9 tahun, belum punya anak. Walaupun akhirnya mereka pun punya anak. Tapi saat mereka mengkafil Maryam, mereka tidak punya anak. Sehingga mereka bahagia. Seolah-olah ada anak angkat di tengah-tengah mereka. Maka Zakaria pun berusaha merawat Maryam sebaik-baiknya dan dia tidak pernah keluar dari mihrabnya. Apa yang dilakukan Maryam dan diajarkan Zakaria kepada Maryam hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan nazar ibundanya. Berkhidmat di Baitul Maqdis. Sehingga Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya. Hanya beribadah saja di dalam mihrab itu. Ya Maryam uqnuti wasjudi li rabbiki. Wahai Maryam, beribadahlah, rukulah, sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah terjadi keajaiban. Karena siapapun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan keajaiban dalam hidupnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Jadi setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka Zakaria mendapatkan dalam mihrab itu makanan di sisi Maryam. Tentu karena Zakaria ini ayah angkat Maryam. Dia takut kalau seandainya ada seseorang yang hendak menggoda Maryam dengan mengirimkan makanan-makanan. Entah dia laki-laki atau mengambil hati Maryam dengan cara setiap hari mengirimkan makanan. Sehingga wajar kemudian Zakaria bertanya selaku ayah angkatnya kan, dan mengatakan kepada Maryam ini, qala ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana makanan ini? Apalagi makanan ini dikisahkan oleh beberapa ahli tafsir, makanannya aneh. Anehnya maksudnya bukan tidak dikenal, tapi makanan di musim dingin ada pula di musim panas. Makanan yang harusnya tumbuh di musim panas ada pula di musim dingin. Dengan kata lain, belum waktunya musim sudah ada. Sehingga makin aneh di sini. Makanya wajar kalau Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana makanan ini? Ya, tentu kekhawatiran seorang bapak juga, takutnya ada laki-laki yang menggoda Maryam dengan mengirimkan banyak makanan. Maka Maryam alaihi salatu wassalam menjelaskan soal makanan itu. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam pun menjawab pertanyaan Nabi Allah Zakaria untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Maka Maryam mengatakan, sesungguhnya makanan ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan ini tiba-tiba sudah ada, setiap hari ada, setiap habis ada makanan, setiap habis ada makanan. Maka Maryam mengatakan ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa ada perhitungan. Dan ini kata para ulama bagian daripada karamah Maryam bintu Imran. Karamah yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Al-Imam Ibn Hazm dia berpendapat lain bahwa ini mukjizat Maryam. Dan Maryam ini salah satu nabi dari kalangan wanita. Tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Semua nabi laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan wanita, semua nabi kalangan laki-laki. Adapun keanehan Maryam ini
bukan mukjizat, tetapi dia adalah karamah, keanehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saat Nabiullah Zakaria melihat ada keanehan pada makanan itu. Kenapa makanan di musim dingin ada di musim panas? Kenapa makanan di musim panas ada di musim dingin? Artinya Allah tidak mustahil mengabulkan sesuatu yang dianggap mustahil manusia, bagi Allah itu mudah. Lah ketika itu dia berfikir, kalau Maryam saja diberikan karamah dengan diberikan makanan setiap hari apabila habis, maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadanya. Maka dia mencoba meniru Maryam untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mihrab Zakaria. Karena masing-masing punya mihrab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zakaria lebih lagi rajin lagi ibadahnya, lebih lagi rajin lagi berdoanya agar diberikan keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sanalah Zakaria berdoa. Apa doa Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Zakaria mengatakan, ya Rabb, kata-kata ya Rabb ini bentuk tawassul. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Rabb, berarti kita telah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Dan siapapun yang berdoa dengan menyebut ya Rabb, hampir-hampir tidak akan ditolak doanya. Maka Zakaria mengatakan, ya Rabbi habli, Rabb berikan kepadaku min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu kepadaku keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surah Al-Anbiya, di mana Nabi Allah Zakaria saat berdoa itu terkandung 3 perkara yang kalau kita meniru doanya Zakaria, insya Allah kita yakin dengan Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Apa 3 perkara dalam doa Zakaria itu? Sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum, di sini syahidnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Allah, ya Rabb, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa ada keturunan, dan engkau ahli waris yang terbaik untukku. Maka kami memperkenankan doa Zakaria, dan kami anugerahkan kepada Zakaria Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk saat berdoa kepada kami. Di sini Nabi Zakaria menggunakan 3 metode dalam berdoa. Yang pertama, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan wa kanu lana khashiin. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk saat berdoa kepada kami. Kalimat khusyuk ini, kata ulama, mengandung adanya keyakinan atau as-siqatu billah, mengandung adanya keyakinan yang betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Karena kita dilarang saat berdoa itu
menggunakan lafaz main-main dan penuh dengan keraguan. Seperti Rasul melarang, jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika kau mau. Kata Rasul, jangan katakan seperti itu. Karena kalimat ini terkandung keraguan dalam doa. Doa itu tidak boleh ragu-ragu, harus yakin bahwa Allah mengijabah kita. Makanya Allah mengatakan, salah satu syarat doa kita akan mustajab, kata Nabi SAW, wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin bahwa Allah pasti mengijabah doa kita. Ini cara yang pertama yang diajarkan Zakaria kepada kita. Harus penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa dengan penuh harapan dan juga kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka, maksudnya Zakaria, wa yad'unana, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan juga kecemasan. Harap dan cemas saat berdoa. Kalimat harap dan cemas ini artinya berdoa dengan penuh harap dan kerendahan. Kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita tidak berhajat dengan Allah saat berdoa. Dan harus penuh dengan harapan bahwa setiap doa-doanya pasti didengar dan dikabulkan. Dan yang ketiga, yusari'una fil khairat, berusaha dalam amal kebaikan. Makanya kita lihat dalam ayat selanjutnya, kenapa ketika Nabi Allah Zakaria mendapatkan kabar gembira dari malaikat bahwa istrinya mengandung Yahya, di mana malaikat memberitahu Zakaria? Apakah Zakaria diberitahu malaikat anaknya akan lahir itu sedang duduk-duduk bersama kawan-kawannya, atau sedang ngopi di pagi hari, atau sedang jalan ke sana kemari? Tidak. Malaikat ketika memberitakan Zakaria akan kelahiran Yahya, Zakaria berada di dalam mihrabnya. Dari sini kata para ulama, ketika Nabi Allah Zakaria sedang salat dalam mihrabnya, datang malaikat Jibril memberitahu bahwa engkau akan memiliki keturunan. Artinya bahwa orang kalau ingin dikabulkan doanya, maka dahulukan dengan salat. Siapapun yang banyak melakukan salat, yang wajib ataupun yang sunnah, maka dia orang yang paling dekat dengan ijabah doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan kita antara kita dengan Rabb kita. Maka di sini Allah mengatakan, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di dalam mihrabnya. Lihat bagaimana kondisi Zakaria ketika dihabarkan malaikat dia sedang salat. Maka siapapun yang banyak melakukan salat, maka dia akan lebih dekat pengijabahannya akan doa-doanya. Kemudian Jibril mengatakan, innallaha yubashshiruki bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Maka kemudian Jibril memberi kabar gembira kepada Zakaria dengan mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat-kalimat Allah. 1. Menjadikan panutan di tengah-tengah Bani Israel. 2. Menahan diri dari hawa nafsunya. 3. Dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. 4. Allah berikan ciri-ciri anak yang akan lahir dengan 4 keutamaan. Apa saja 4 keutamaan? Musaddiqan bi kalimatillah, dia akan lahir dan menjadi nabi dan membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan jadi panutan, akan menjadi uswah dan qudwah di tengah-tengah Bani Israel. Yang ketiga, dia akan menjadi orang yang sangat menahan diri dari syahwat. Sepanjang hidupnya Yahya tidak pernah mendekati wanita.
Kemudian dia seorang nabi di antara orang-orang saleh. Di sini ada faedah, karena dalam ayat yang lain Nabi Allah Zakaria saat meminta anak, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lahir anak yang saleh, lahir anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya lebih daripada permintaannya. Begitulah setiap doa. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik, maka pengijabahannya akan lebih baik dibandingkan permintaannya. Terkadang kita minta satu, Allah kasih 4. Ya, seperti Zakaria, dia hanya minta 1, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih 4. Dari sini menunjukkan apa? Siapapun yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan pengabulan yang lebih dibandingkan permintaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Maryam bagaimana upaya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam saat berdoa meminta keturunan. Apa kata Allah? Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allah mengatakan kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hamba Allah Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Apa maknanya suara yang lirih? Karena Nabi Allah Zakaria ini sudah tua. Bahkan dia jelaskan sendiri bagaimana dia sudah tua, sudah renta, sudah beruban, perempuannya juga mandul. Kalau seandainya doanya diketahui manusia, tentu akan ditertawakan. Kalau seandainya Zakaria berdoa terang-terangan, kemudian didengar oleh Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi Bani Israel, tentu mereka akan mengejek Zakaria. Mungkin mereka akan mengatakan, alah kau sudah tua, sudah renta, sudah kakek, sudah nenek, kok mau minta yang aneh-aneh, kan begitu. Makanya di sini Nabi Allah Zakaria saat berdoa, dia senantiasa dengan lirih bagaimana caranya orang tidak tahu dengan doanya. Karena yang dimintanya itu menurut pandangan manusia sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil. Tapi Nabi Allah Zakaria sangat yakin permintaan yang besar kalau dimohonkan kepada Rabb yang sangat besar, maka permintaan besar itu kecil di hadapan Rabb yang maha besar itu. Makanya Zakaria mengatakan, qala rabbi inni wahanul azmi minni washta'ala ra'si ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Apa kata Zakaria? Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Namanya sudah tua. Nanti antum akan merasakan kalau sudah usia mungkin 70-80 tahun. Mungkin berjalan saja sudah susah. Yang sering saya contohkan, naik tangga, tangganya disalahkan. Padahal badannya yang sudah tak kuat naik. Ya. Jalan di jalan, nggak tahan jalan yang disalahkan. Siapa yang ngaspal katanya. Padahal dia nggak sanggup jalan sebenarnya. Itu maknanya bahwa tulang-tulangku, kata Zakaria ini, sudah tidak kuat lagi, sudah lemah. Ya. Kemudian washta'ala ra'su syaiba, yang kedua kepalaku telah penuh dengan uban. Artinya sudah mendekati dengan kematian. Karena uban itu alamah min alamah qurbil mauti. Dia adalah tanda dari tanda dekatnya kematian, adalah uban yang merubah seluruh warna rambut dalam badan kita. Kemudian yang ketiga, walam akun bidu'aika rabbi syakiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Artinya Nabi Allah Zakaria walaupun sudah renta, sudah tua, sudah tak sanggup lagi jalan,
tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Dari sini menunjukkan apa? Kesungguhan dalam berdoa. Kemudian kata beliau, sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahkan kepadaku seorang anak di sisimu ya Rabb. Ada yang mengatakan akhir ini bukan berarti sama sekali istri Zakaria ini tidak punya anak. Sama sekali sejak dia menikah sampai dikaruniakan Yahya itu, baru itulah anak pertamanya. Tidak. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya istri Zakaria ini pernah hamil, tapi selalu keguguran. Jadi kalau dia hamil, belum lagi lahir, keguguran. Hamil lagi, belum lahir, keguguran. Jadi berkali-kali dia keguguran. Makanya saat kemudian dia punya anak, kemudian diberi nama Yahya. Yahya itu artinya hidup, supaya dia tetap hidup. Jadi dengan memberi nama Yahya, supaya dia tetap hidup dan tidak mati. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan ya mandul artinya tidak punya anak sejak menikah dan baru punya anak setelah lahirnya Yahya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika para malaikat ini memberitakan bahwa istrinya mengandung, maka Nabi Zakaria ketika itu sempat tidak percaya. Tidak yakin kalau doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah tua renta dan istri pun mandul, ya. Tetapi bagaimana jawaban Allah? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah melakukan sesuatu sekehendaknya. Allah bisa membuat orang punya keturunan, Allah juga bisa membuat orang tidak punya keturunan. Allah bisa membuat orang punya anak, Allah juga bisa membuat orang tidak punya anak. Allah bisa berkehendak sesuka hatinya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tinggal kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka saking senangnya Nabi Allah Zakaria, karena di zaman itu kan tidak ada alat deteksi seperti di zaman sekarang. Kalau sekarang ini istri hamil sebulan kemudian muntah-muntah, kemudian gak enak makan, maunya yang asam-asam, mungkin kita katakan mungkin sedang hamil. Ayo kita ke bidan, kita cek dan begitu seterusnya. Dan kehamilannya langsung diketahui. Tapi kan di zaman Zakaria, zaman jadul dulu, macam mana ada alat-alat? Sehingga Nabi Allah Zakaria ingin meminta kepada Allah tentang alamat. Kalau memang istrinya mengandung, apa alamatnya? Ciri-cirinya apa? Karena di zaman itu tidak secanggih zaman sekarang, ada alat-alat yang bisa mendeteksi kehamilan walaupun hanya usia 1 bulan kan gitu. Dan Nabi Zakaria tidak mau ditunda-tunda, tidak mau alamat itu datang setelah kehamilannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Dia minta ketika istrinya hamil, disitulah dia minta alamatnya. Saking apa? Kerinduannya ingin punya keturunan. Makanya kemudian dia mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Rabbku, berikan aku satu tanda kehamilan istriku. Berikan aku tanda, apa tandanya? Kalau istriku sedang hamil ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda alamatnya. Kata Allah, tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat, sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan juga pagi hari. Jadi saat Isa istrinya belum hamil, Zakaria keluar rumah, biasa bicara dengan orang, ngobrol dengan orang, berdakwah kepada orang dan begitu seterusnya.
Hari kedua juga begitu. Hari ketiga, pas ketika di hari istrinya betul-betul hamil, ketika dia keluar kemudian hendak berbicara, langsung tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Tetapi kalau dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, bunyi itu. Tapi kalau ngomong tidak bisa. Tapi kalau dia bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, keluar suaranya. Tapi kalau seandainya dia hendak memberitahu atau hendak ngobrol perkara-perkara yang lain, tiba-tiba menjadi bisu. Tidak bisa bicara. Berarti ini tanda bahwa istrinya sedang hamil. Ya. Itulah tanda-tandanya. Maka Nabi Allah Zakaria ketika betul-betul istrinya, dia tidak bisa sama sekali bergerak lisannya, kecuali hanya bertasbih, hanya bertakbir, bertahmid, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian disebutkan dalam surah Maryam, ketika Nabi Allah Zakaria minta tanda-tandanya, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukallimanna salasata layalin sawiya, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Zakaria berkata, wahai Rabbku, berilah aku satu tanda kelahiran atau kehamilan istriku. Maka Allah berfirman, tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam, padahal engkau orang sehat, bukan bisu. Ya. Lalu Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan juga waktu petang. Artinya tidak bisa bicara kecuali hanya isyarat-isyarat tasbih dengan suaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah kemudian anugerahkan kepada Nabi Allah Zakaria putranya namanya Yahya, dan ingat di zaman itu tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Kalau sekarang banyaklah namanya Pak Yahya, ya. Kalau di zaman dulu tidak ada orang namanya Yahya kecuali putra Zakaria, ya. Nabi Allah Yahya ini dianugerahi sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadamu, di mana hikmah itu akan ditanam oleh Allah kepada Yahya ini sejak kecil. Karena Yahya diangkat jadi nabi itu dari kecil. Dia sudah bisa menguasai Taurat. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ada yang 40 tahun dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian di antara sifat-sifatnya Allah mengatakan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Kami anugerahkan kepada Yahya rasa kasih sayang, hananan. Kenapa diberikan rasa kasih sayang? Karena orang tuanya sudah tua. Orang tuanya sudah tua, kan dia lahir, Zakaria sudah 100 tahun, ibunya sudah 90 tahun, sementara baru lahir anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat hanan supaya dia sayang dengan orang tuanya yang sudah tua. Karena kasihan kalau seandainya orang yang sudah tua dibentak-bentak anaknya, kan gitu, cepat matilah kan. Makanya kemudian diberikan sifat hanan. Hanan, dia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatan, dan kami bersihkan dia dari dosa. Wa kana taqiyan wa barram biwalidayhi, dan dia pun adalah seorang yang bertakwa, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini ada faedah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat takwa, kemudian setelahnya bicara tentang birrul walidain, ulama mengatakan seseorang tidak mungkin mendapatkan tingkat ketakwaan kalau dia belum bisa berbuat baik kepada orang tua. Seseorang tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia belum bisa berbuat baik kepada orang tua. Walaupun dia salat, zakat, puasa, haji, umrah, baca Quran, berzikir, sebutkan ibadah yang banyak. Sebutkan, walaupun infaknya segunung Uhud sekalipun berupa emas.
kalau dia menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, maka selamanya dia bukan orang yang bertakwa. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat birrul walidain setelah kalimat takwa. Wa kana taqiyan wa barram biwalidayhi. Dan dia pun dijadikan oleh Allah seorang yang bertakwa, orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, walam yakun jabbaran asiya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari dilahirkan, pada hari diwafatkan, dan pada hari dibangkitkan. Sudah saya jelaskan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti permintaan Yahya kepada Allah agar diselamatkan di 3 kondisi: saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Dari mana? Dari gangguan syaitan. Saat dilahirkan agar kita dijauhkan dari syaitan. Kemudian hidup di dunia juga sama, saat meninggal juga sama, saat dibangkitkan juga sama. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kematian Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam menjadi perselisihan para ulama. Bagaimana cara meninggalnya? Karena kita tahu bahwa kematian para nabi itu berbeda dengan kematian para rasul. Kalau kematian para rasul, mustahil seorang rasul ataupun ulul azmi minar rusul dibunuh secara sadis oleh kaumnya. Tidak ada satupun rasul dari ulul azmi yang dibunuh secara sadis. Di mana semua rasul ulul azmi itu meninggal dalam kondisi normal. Kalau ancaman pembunuhan, ya, tapi tidak berhasil. Nuh alaihi salatu wassalam sempat diancam oleh kaumnya untuk dibunuh. Makanya dia mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, aku hampir dikalahkan. Artinya hampir dibunuh kaumku. Fantasir, tolong aku. Tapi Nuh tidak jadi dibunuh. Nuh diselamatkan dengan azab yang menimpa kaumnya. Akhirnya diselamatkan oleh ke atas perahu. Setelah kemudian selamat, dia sakit kemudian meninggal. Kemudian Nabi Ibrahim, walaupun ancaman pembunuhan berkali-kali, yang jelas adalah dia pernah dilempar ke dalam api. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim mati terpanggang dalam api. Bahkan Allah mengajarkan kalimat untuk membuat api tunduk kepada Ibrahim, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, dingin, kemudian selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim tidak terbakar. Upaya pembunuhan ada, tapi dia tidak dibunuh dengan sadis. Sampai Ibrahim akhirnya hijrah ke Haran, hijrah ke Palestina, hijrah ke Mesir, balik lagi ke Palestina, hijrah ke Arab, balik lagi ke Palestina, artinya meninggal di Palestina. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa berkali-kali mau dibunuh saat Fir'aun mengejar dengan tentaranya, kemudian terhadang dengan lautan, yang Bani Israel sudah ketakutan dan mengatakan, wa inna la mudrakun, kami sudah dikepung oleh Fir'aun dan tentaranya. Macam mana ini wahai Musa? Maka Musa pun berdoa kepada Allah. Akhirnya Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Akhirnya Allah merintahkan untuk memukul tongkatnya. Jadilah lautan menjadi 12 jalan. Musa pun selamat dan Fir'aun pun ditenggelamkan. Musa tidak mati dibunuh. Tapi Musa meninggal dengan takdir Allah di Ardut Tih. Ketika Bani Israel diadab 40 tahun tidak bisa keluar dari negeri itu. Adapun Isa bin Maryam juga sama. Ada upaya pembunuhan. Sampai kemudian orang-orang Romawi yang mengepung Isa bin Maryam, mereka tidak berhasil menangkap Isa, tapi menangkap yang diserupakannya. Yang diserupakan Isa itulah kemudian ditangkap, digantung, disalib dan dibunuh. Sehingga orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Isa dan mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam. Kami sudah membunuh Isa, tapi Allah bantah,
wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Sampai hari ini Isa belum mati dan akan meninggal di akhir zaman. Termasuk Nabi SAW upaya pembunuhan berkali-kali. Berkali-kali mau diracun, mau ditindih dengan batu dari atap dalam perang Bani Qunaiqah. Ya. Kemudian saat hijrah dikepung oleh pasukan Quraisy, di mana siapa yang memenggal kepalanya dapat 100 ekor unta lewat perintah Abu Jahal. Tapi Nabi SAW selamat dan meninggal karena sakit. Intinya bahwa ulul azmi minar rusul tidak ada yang dibunuh dengan sadis. Tapi selain mereka, selain para rasul, para nabi, macam-macam cara kematiannya. Contoh Yahya, dibunuh dengan cara dipenggal oleh Raja Herodus, yang karena Yahya ketika itu tidak memfatwakan sebuah fatwa yang memuaskan kerajaan. Karena ketika itu Raja Herodus, dia menikah dengan wanita dari kerabatnya, dan secara syariat Yahya itu haram, tidak boleh. Sama juga dengan kita lah, ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya. Akhirnya Raja minta fatwa kepada Yahya. Yahya tidak bisa. Yang namanya haram tetap haram sampai kiamat. Akhirnya dari pihak wanita marah, kemudian menggoda sang raja. Akhirnya raja tergila-gila dengan wanita itu. Kata wanita itu, kau boleh menikahi aku, maharnya penggal kepala Yahya. Akhirnya kemudian mereka pun menangkap Yahya, kemudian memenggal kepalanya sebagai bentuk mahar wanita pelacur untuk sang raja. Walaupun al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana raja ini zalim kepada Nabi, sehingga memenggal kepala Yahya, Allah kirim penguasa yang jauh lebih zalim daripada raja ini. Akhirnya menyerang kerajaan itu, kemudian menghancurkan, mulantakkan seluruh kerajaannya. Datang Buhtun Nasr dari Babil, kemudian menyerang Palestina. Raja yang memenggal Yahya dibantai habis-habisan, orang-orangnya menjadi budak, laki-lakinya dibantai, negaranya dihancurkan. Al-jaza min jinsil amal namanya kan. Balasan disesuaikan dengan amalannya. Lah ketika Yahya meninggal dunia, tentu mereka takut dengan pengaruh Zakaria. Cemana Zakaria, ayahnya tidak mungkin tinggal diam. Karena saat dibunuh jasadnya dikembalikan kepada Zakaria tanpa kepala. Kepalanya dibawa ke istana, jasadnya diberikan kepada ayahnya Zakaria. Tentu seorang ayah, walaupun dia seorang nabi, ada sisi kemanusiaannya. Nah, pasti dia marah kan begitu. Macam mana anaknya bisa dimutilasi seperti ini? Lah dari pihak kerajaan khawatir kalau pengaruh Nabi Zakaria ini akan membuat keributan di kerajaannya. Maka kemudian keluarlah dekret dari mereka untuk membunuh Zakaria juga. Tapi kemudian para ulama berselisih pendapat tentang dengan cara apa Zakaria dibunuh itu. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya ya Al-Milal wan Nihal, beliau mengatakan kutila Zakaria bil hijarati, bahwa Nabi Zakaria itu dibunuh dengan dilempar dengan batu. Jadi dihancurkan kepalanya dengan batu. Dia meninggal. Ya. Tetapi Al-Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, dia mengatakan bahwa Nabi Allah Zakaria saat tahu bahwa dia sedang diburu, kemudian dia pun masuk ke dalam hutan. Disinilah terjadi mukjizat, kata Imam Ibnu Ishaq. Famarra bi syajaratin, maka dia pun melewati satu pohon. Tiba-tiba pohon ini bicara dan membelah dirinya dan mengatakan, kemarilah wahai Zakaria, sembunyilah di sini. Tetapi masalahnya iblis yang mengikuti pelarian Zakaria melihat Zakaria ini masuk ke salah satu pohon, kemudian pakaiannya kejepit sedikit keluar. Maka saat tentara kemudian mengepung hutan tersebut, maka iblis kemudian menjelma sebagai manusia dan menunjukkan bahwa Zakaria ada di pohon itu. Kalau kau ingin membunuhnya, ambillah gergaji pohon itu, maka dia akan mati. Akhirnya kemudian Nabi Allah Zakaria pun kemudian meninggal dengan cara digergaji. Ini menurut Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Intinya dari kisah Nabi Allah Zakaria ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Pertama, al-iman biqada'illah. Kita harus beriman dengan
keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria tidak lama tidak punya keturunan, tapi dia pasrah. Dia masih yakin dengan putusan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan dalam kehidupannya kehidupan terbaik. Maka kita pun harus yakin dengan putusan Allah. Yang kedua, doa tidak mungkin dikabulkan kecuali al-akhdhu bil asbab, mencari sebab. Walaupun kita ini sudah khusyuk berdoa di masjid, maka kalau tidak mengambil sebab percuma doanya. Anak muda berdoa di masjid, ya Allah karuniakan anak yang saleh. Turun anak, nggak mungkin kalau nggak kawin. Ya. Yang mengambil sebabnya kawin dulu, baru nanti punya anak kan itu. Masa aku berdoa ujung-ujung anaknya depan dia bayinya. Ya nggak mungkin lah, akhdhu bil asbab, cari sebab kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ahammiyatud doa. Pentingnya kita berdoa kepada Allah. Sayangnya tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi, orang-orang saleh dan para pengikut para nabi. Padahal doa itu sendiri adalah ibadah. Walaupun seandainya Allah akhirkan pengabulannya, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Tetap doa yang kita panjatkan walaupun di Allah akhirkan pengabulannya tetap dapat pahala. Lalu apa ruginya? Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-iktsar min dzikrillah. Di sini kita diajarkan agar kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Allah Zakaria. Kemudian juga meminta talabu dzurriyyati salihah. Kalau kita meminta keturunan, maka mintalah seperti Zakaria. Minta anak yang saleh. Minta anak yang baik. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, kemudian diberikan karunia berupa anak. Karena saat meminta anak, dia tidak pernah meminta anak yang saleh. Setelah besar anak jadi jahat, kemudian durhaka kepada orang tuanya. Kadang orang tuanya sudah tua. Terkadang ada yang marah orang tuanya, nak kalau tahu kau akan durhaka kepada aku, dah kucekik waktu bayi. Ya, karena suka kurang ajarnya anak itu kan. Maka mintalah anak yang saleh. Jangan minta anak saja, minta anak yang saleh. Karena banyak orang tua yang menyesal setelah anaknya besar. Dia tertawa saat kelahirannya, menangis setelah dia besar karena durhaka dengan orang tuanya. Kemudian juga di antara faedah daripada kisah ini, bahwa tidak boleh seseorang itu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Walaupun dia tidak punya keturunan, tapi dia tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Akhirnya membuahkan hasil ketika dia sudah tua, usianya 100, istrinya 90 tahun. Akhirnya Allah anugerahkan dari rahmatnya berupa keturunan Nabi Allah Yahya ibn Zakaria alaihi assalam. Inilah di antara sekilas kisah Nabi Allah Zakaria. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yahya ini berbeda dengan kisah-kisah para nabi yang lainnya. Karena Nabi Yahya ini salah satu nabi yang dipisahkan antara kepala dan badannya ataupun dipenggal karena suruhan Raja Herodia kala itu, dan kepalanya dijadikan mahar wanita pelacur. Sehingga kisahnya ini memang menarik untuk kita kisahkan, dan nanti syarat dengan pelajaran kalimat per kalimat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Maryam. Karena cerita itu bukan hanya dinikmati kisahnya, tetapi cerita dalam Al-Quran itu setiap ayat per ayat itu ada makna yang harus dipikirkan dan diusahakan untuk diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, baca. Bukan hanya dibaca saja, tetapi juga tadabbur ayat-ayat dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yahya ini tidak lepas daripada kisah Nabi Allah Zakaria.
Baik, kita akan masuk pada surah Maryam ayat kedua dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaf ha ya ain sad, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaha ya ain sad ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang banyak di permulaan Al-Quran atau di permulaan surat-surat dalam Al-Quran. Ahli tafsir, kalau antum baca tafsir, biasanya tidak ada yang mentafsirkan, hanya mengatakan Allah lebih tahu tentang maknanya. Tetapi para ulama berikan penjelasan, kalau ada penggalan-penggalan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, atau seperti di sini ka ha ya ain sad, atau toha, yasin dan yang semacamnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu letakkan di permulaan surat dalam Al-Quran? Karena Allah letakkan sebagai tantangan Allah kepada orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka. Lah, Quran itu turun di mana? Turun di Mekah. Dan orang-orang Mekah kala itu berbahasa Arab, dan Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab. Seolah-olah Allah ingin katakan, bahasa kalian sama dengan bahasa Quran, menggunakan bahasa Arab. Artinya bahwa bahasa yang kalian rangkai itu tidak lebih daripada alif sampai ya. Sama dengan Quran juga sama, tidak lebih daripada alif sampai ya. Kalau kalian meragukan Al-Quran, maka silahkan rangkai dengan huruf hijaiyah yang kalian hafal dari alif sampai ya itu kalimat-kalimat semacam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bentuknya tantangan gitu ya. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Quran kan pakai bahasa kalian, buat seperti Quran. Itu maksudnya kenapa potongan-potongan huruf hijaiyah ini selalu diletakkan di permulaan surat dalam Al-Quran. Begitu penjelasan para ulama. Kemudian Allah mengatakan penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang sangat lembut. Artinya dengan doa yang tidak perlu diteriakkan, karena Allah itu dekat dengan kita. Makanya sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun am ba'id? Rasul, Tuhan kita ini jauh apa dekat? Wa idza kana qaribun fa nunaji, wa idza kana ba'idun fa nunadi. Kalau memang dia dekat, kita bisik-bisik saja. Tapi kalau dia jauh, kita panggil-panggil. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Jadi tidak perlu doa itu teriak-teriak. Doa itu tidak perlu berteriak-teriak, tetapi dengan cara nidaan khafiyah, seperti doanya Zakaria. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Zakaria berkata, Ya Rabb, sesungguhnya telah lemah tulang ini, dan juga sesungguhnya rambut ini telah beruban memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyah, dan aku menjadi dengan doa kepadamu tidak pernah kecewa. Artinya dia terus berdoa dan tidak pernah bosan untuk tidak berdoa. Dan harusnya seperti itu, ikhwan. Yang tahu nilai sebuah doa itu para nabi. Kadang-kadang orang itu kalau ada masalah bukan mengadu kepada Allah, malah nulis status. Jadi minta bantuan kepada orang-orang yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Yang membuat masalah itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Jadi kalau ada masalah tidak perlu ditulis di status. Ini aneh, setiap ada masalah mesti ditulis status. Lagi galau, ngapain orang coba tulisan begitu?
minta kepada Allah Azza wa Jalla, masalahnya diselesaikan. Makhluk itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya Zakaria mengajarkan kepada kita, jangan pernah bosan berdoa. Kemudian Allah mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian Zakaria mengatakan, dan sungguh aku khawatir keluargaku, kerabatku dari belakangku, maksudnya kalau tidak ada keturunan, dan dia istriku seorang yang mandul. Artinya secara medis tidak mungkin melahirkan, karena orang mandul tidak mungkin melahirkan. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah kepadaku dari sisimu waliya, pertolongan. Untuk apa? Yarithuni, agar dia mewarisi diriku, wa yarithu, dan mewarisi min ali Ya'qub, dari keturunan Ya'qub, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia Tuhanku seorang hamba yang diridhai. Dari sini menunjukkan bahwa Zakaria itu masih nabi-nabi Bani Israel, karena ketika dia mengatakan yarithu min ali Ya'qub, menunjukkan bahwa ada garis keturunan antara Zakaria dengan Nabi Allah Ya'qub. Dan Ya'qub itu namanya Israel, keturunannya disebut Bani Israel, dan Zakaria itu satu di antara nabi Bani Israel. Kemudian Allah mengatakan, ya Zakaria, inni nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu, akan lahir seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, di mana nama Yahya itu belum pernah ada nama seperti itu sebelumnya. Jadi nama Yahya itu nama satu-satunya yang Allah berikan kepada putranya Zakaria. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Kalau sekarang banyak nama Pak Yahya itu. Di mana rumah Pak Yahya? Sebelah sana. Tapi sebelum itu, di zaman Nabi Yahya, tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Maksudnya seperti itu. Kemudian qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiyan. Zakaria pun mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak gitu kan, sementara usiaku sudah tua renta, istriku pun mandul, dan sungguh aku telah sampai usia yang lanjut, itiya, dan sangat tua renta. Tetapi lihat jawaban Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Kemudian Zakaria mengatakan, Allah berfirman, demikianlah bagiku itu mudah, kata Allah. Bagiku itu sangat mudah, dan sungguh aku telah ciptakan dirimu sebelumnya. Kamu ini dulu enggak ada, kemudian aku ciptakan jadi ada. Kalau hanya engkau meminta kepadaku agar punya anak, itu mudah bagiku, kata Allah. Kemudian Nabi Zakaria minta tandanya. Qala rabbi ij'al li ayah. Baik, kalau seandainya Allah anugerahkan kepadaku keturunan, apa tanda-tandanya? Maka Allah mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin sawiya. Tandanya bahwa engkau tidak akan bisa bicara kepada manusia selama 3 malam, padahal engkau dalam kondisi sehat. Jadi nanti kalau engkau tiba-tiba tidak bisa bicara, bisu gitu kan, mau ngomong susah, harus dengan isyarat atau dengan tulisan, dan itu selama 3 hari, berarti istri mengandung tuh. Jadi tandanya dibisukan Zakaria selama 3 hari. Kalau engkau suatu ketika tiba-tiba susah bicara, mau ngomong susah, hanya dengan isyarat dan tulisan, berarti istrimu lagi ngandung tuh. Kemudian fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiya. Maka ketika betul-betul Zakaria tidak bisa bicara selama 3 malam, tiba-tiba istrinya hamil, betul. Maka dengan senang hatinya dia keluar dari mihrabnya. Ingat, mihrab itu bukan mihrab masjid kayak gini, bukan. Ya. Mihrab itu artinya di sini seperti kan Maryam itu punya mihrab kan? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk mihrab. Apa sih mihrab itu? Jadi mihrab itu, ini umpamanya kamar, anggaplah ini satu petak kamar.
Kemudian di kamar itu dibuat semacam kayu untuk tempat tinggal di atasnya itu. Itu disebut mihrab itu namanya. Jadi Maryam itu kalau tidur di atas itu, mungkin umpak-umpakan bahasa kitanya ya, dikasih kayu supaya bisa naik ke atas, dikasih tangga. Disitulah Maryam beribadah. Begitu juga Zakaria beribadah di mihrabnya. Jadi ketika tahu istrinya ngandung, dengan bahagianya kemudian Zakaria menemui kaumnya, kemudian memerintahkan kaumnya untuk bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa alasannya Nabi Zakaria itu kemudian sangat yakin akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Nabi Zakaria ini merawat Maryam, Maryam ini masih kecil dan tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi dia di atas kamarnya itu, kasur di atas kamarnya itu, tidak pernah keluar dari situ. Zikir aja Maryam ini. Jadi suatu ketika Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, dan setiap dia mendapatkan melihat mihrabnya Maryam, dia mendapatkan banyak makanan, banyak sekali makanan. Makanya Allah mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, ke mihrabnya, sudah banyak makanan, terutama buah-buahan. Lah buah-buahan ini yang tidak ada di musim panas ada pula di musim dingin, yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim panas. Makanya lihat bahasa Quran. Nabi Zakaria mengatakan kepada Maryam, anna laki hadza, dari mana buah-buahan ini? Siapa yang mendatangkannya? Sebab kalau seandainya buah-buahan itu ma'ruf, ada di musimnya, tentu Zakaria tidak akan mengatakan anna laki hadza, dari mana buah-buahan ini? Pasti Zakaria pun akan maklum, umpamanya ini musim kurma, banyak kurma di kamarnya, mungkin ada orang ngasih. Atau lagi musim jeruk, tiba-tiba banyak jeruk, paling Zakaria mengatakan siapa yang ngasih buah-buahan ini, tidak mengatakan anna laki hadza. Itu bahasa Quran. Tiba-tiba Maryam mengatakan apa? Huwa min indillah, ini datang dari Allah. Subhanallah. Ketika Maryam mengatakan demikian, langsung masuk ke akal Zakaria. Kalau seandainya anak kecil Maryam ini saja dengan rajin ibadah di mihrabnya, tidak pernah keluar, bisa diberikan rizki oleh Allah tanpa harus capek-capek mencarinya, tanpa harus menunggu orang mengasihnya, tiba-tiba sudah ada di situ gitu ya. Kemudian yang lebih heran lagi, makanan di musim panas ada pula di musim dingin, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas. Zakaria berpikir tuh, aku ini sudah tua, istriku sudah hamil, masa Allah nggak mungkin kasih anak kepadaku? Maka lihat bahasa Quran, Allah tidak mengatakan fada'a Zakaria, tapi Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria. Pakai hunalik di sini. Apa faedahnya kalimat hunalik di sini? Seolah-olah begini, mumpung ada kesempatan ketika dia melihat Maryam rajin ibadah kemudian diberikan rizki, maka besoknya Zakaria pun ikut cara Maryam, masuk ke mihrabnya, beribadah terus, berdoa terus. Dari situlah kemudian Jibril datang dan menghabar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan itu kedahsyatan doa dan ibadah. Lihat ketika Allah mengatakan malaikat datang ke Zakaria menghabarkan gembira, sedang apa Zakaria? Wa huwa qaimun yusalli, kan gitu ya? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi malaikat ketika menghabarkan bahwa Zakaria itu akan melahirkan, atau bukan dia yang melahirkan, istrinya akan melahirkan Yahya, Zakaria sedang sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Zakaria sedang tidur, Zakaria sedang ngobrol, Zakaria sedang main, Zakaria sedang jalan? Kok sedang sholat diberikan kabar? Kata para ulama, lihat bagaimana sholat itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya Nabi SAW kalau ada masalah itu segera sholat, kemudian meminta kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan. Maka sholat itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia ini. Taib, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Zakaria seorang putra namanya Yahya.
Nabi Yahya ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, orangnya aneh karena selalu hidup di hutan. Jadi kecil-kecil itu hidup di hutan dia tidak pernah bergaul dengan kawan-kawan sebayanya, sendiri dia hidupnya. Masih kecil belum balik itu dia tidak pernah main sama kawan-kawannya, sampai kawan-kawannya mengatakan, hayyanal abmana, yuk kita main sama kita. Di zaman sekarang yuk kita main kelereng, main apa lagi, petak umpet, berenang, main futsal gitu ya zaman sekarang kan. Apa kata Zakaria? Allah tidak pernah menciptakan aku untuk main-main. Ma khalaqna lila'ib, ma khuliqna lila'ib katanya. Aku tidak diciptakan untuk main-main katanya. Itu kalau kayak Nabi Yahya kan mantap tuh. Pal main bola, aku nggak diciptakan untuk main-main. Gitu. Main bola Pal, ayo di mana? Ini repot antum. Ya. Tunggu saya ajak kawan lagi, nularkan penyakit lagi. Jadi bagaimana Zakaria ini mengatakan makhuliqna lila'ib, aku tidak diciptakan untuk main-main. Dari situ dia tidak pernah ikut kawan-kawannya. Dia hidup sendiri. Kadang-kadang dia ke hutan. Jadi kalau ada makanan itu, maka Nabi Zakaria itu karena kelembutan hatinya, semua hewan-hewan di hutan itu dikasih makan sama dia. Sampai akhirnya mulai dari hewan buas sampai hewan jinak itu tidak berani mengganggu Nabi Yahya karena dia yang kasih makan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan di sini kisah ini dimulai dari surah Maryam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wa Yahya ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Dari sini ada faedah apa? Seorang pendakwah itu harus kuat. Allah mengatakan ya Yahya ambil Taurat dengan kuat. Faedahnya apa? Antum thalabul ilmi kelak akan jadi dai. Antum tidak boleh lemah, harus kuat, harus siap menghadapi masalah, tidak boleh malas. Ini calon dai tidur aja, gimana ceritanya? Ngobrol saja. Harus kuat, sungguh-sungguh. Seorang calon dai itu harus sungguh-sungguh, harus sabar, siap menghadapi masalah. Karena nanti antum akan dihadapkan dengan berbagai masalah dari mad'u, dari orang yang antum dakwahi. Makanya Allah mengatakan ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Kenapa bil quwwah, dengan kekuatan? Karena tantangannya berat. Jadi seorang pendakwah itu akan ada masalah banyak. Quran ini Allah mengatakan inna aradna al-amanata ila samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha, kan gitu ya, wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan nih agama ini, Quran ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua tolak. Mereka nggak mau karena tahu bahwa amanah menyampaikan Al-Quran itu berat. Wa ashfaqna minha, nggak mau mereka. Fahamalahal insan, manusia pula mau. Makanya Allah mengatakan innahu kana zaluma, gitu ya. Qatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi faedahnya khudil kitaba bil quwwah, antum calon-calon dai harus kuat. Dari sekarang harus kuat, jangan membleh, jangan malas. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami telah memberikan hikmah, ilmu, pengetahuan, kecerdasan kepada Yahya sejak dari anak-anak. Makanya tadi diajak main dia nggak mau. Bahkan suatu ketika Nabi Zakaria ini kehilangan Yahya, namanya anak-anak gitu kan, hilang 3 hari, pusing tuh Nabi Zakaria itu, kemana ini Yahya ini pergi nih. 1 hari tidak ketemu, 2 hari nggak ketemu, 3 hari nggak ketemu, pas hari ketiga baru ketemu. Rupanya Nabi Yahya sedang menggali kuburan, lahat. Kemudian dia duduk di samping lahat itu sambil menangis. Kemudian Zakaria datang dan mengatakan, wahai Yahya, ya bunai, wahai anakku, aku sudah mencari kamu 3 hari, aku tidak melihat dirimu. Dan ini kuburan siapa? Kau hendak menggali untuk siapa? Kuburan untuk siapa ini? Yahya sambil menangis mengatakan, karena Yahya itu terkenal bakain, orangnya itu suka nangis, suka sekali dengan nangis, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengatakan, ya Abi, bukankah kau yang menghabarkan kepada aku bahwa antara kita ini akan berada di antara sorga dan neraka?
dan yang bisa menghantarkan kita ke surga itu adalah dengan tangisan. Maka aku melihat kematianku di sini, aku menangis. Maka dua-duanya sama-sama menangis akhirnya. Jadi Zakaria itu diberikan kecerdasan luar biasa. Itu sejak kanak-kanak itu. Makanya dia diangkat jadi nabi itu dari kanak-kanak sudah diangkat jadi nabi gitu, karena Allah berikan kecerdasan. Tidak ada anak-anak di zamannya, bukan lagi anak-anak, orang dewasa yang paham Taurat kecuali Yahya. Jadi Allah sudah pahamkan Taurat itu sejak kecil. Sudah belajar Taurat akhirnya paham. Kayak antum seusia antum ini sudah hafal Quran plus dengan tafsirnya 30 juz gitu, maksudnya kan mantap tuh. Ini Quran saja sudah belum hafal, cerita tafsirnya pula kan gitu. Jadi Nabi Yahya itu sejak kecil sudah hafal Taurat betul-betul, dan dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat. Lihat Allah sifatkan bagaimana sifatnya Yahya ibn Zakaria ini. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah mengatakan wa hananan min ladunna, dan kami berikan perasaan sayang dari sisi kami. Jadi Yahya itu terlahir sebagai manusia penyayang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kami masukkan ke hati Yahya itu perasaan sayang, sayang kepada sesama. Kalimat hanan dalam bahasa Arab, ikhwan, biasanya digunakan untuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Itu kalimat hanan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sifatkan Yahya ibn Zakaria ini dengan sifat hanan, penuh dengan kasih sayang? Karena dia punya orang tua sudah tua. Zakaria itu sudah 100 tahun lebih usianya. Artinya sudah kakek-kakek renta. Istrinya juga sama, sudah nenek-nenek. Yang dibutuhkan orang tua yang sudah renta itu kasih sayang dari anak-anaknya. Makanya antum itu kalau pulang sayangi orang tua antum. Perintahkan apa saja selama tidak maksiat, siap bu, siap pak, begitu. Jangan nantilah, belum tidur, capek, ini nggak jelas ya. Lihat Yahya ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua, berarti Yahya ini harus berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya disifati wa hananan min ladunna wa zakatan, dan kesucian hatinya, wa kana taqiyya, dan dia orang yang bertakwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat setelahnya, wa barran biwalidayhi, lihat bagaimana seorang Yahya ibn Zakaria itu orang yang suka berbuat baik kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya, dan dia tidak pernah sombong dengan orang tuanya dan tidak pernah durhaka dengan orang tuanya. Lihat bahasa Quran, ikhwan. Ketika Allah mensifati Isa dengan mensifati Yahya berbeda. Di sini Allah mengatakan apa? Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, pakai asiya. Tapi ketika mensifati Isa apa? Wa lam yakun jabbaran syakiyah. Ketika Allah menyebutkan Isa menggunakan syakiyah. Ketika Allah mensifati siapa? Yahya, Asiyah. Apa bedanya Syakiyah dengan Asiyah itu? Kalau Syakiyah itu di atasnya Asiyah, jadi lebih parah lagi kurang ajarnya gitu ya. Kenapa? Ketika kemudian Allah mensifati Nabi Isa bahwa dia bukan orang yang sombong kepada orang tuanya dan tidak pernah kurang ajar sekali kepada orang tuanya, karena Yahya itu masih ada ibu, masih ada bapak. Sehingga kalau seandainya seseorang anak punya ibu bapak, suatu ketika mungkin dia tidak nurut sama ibunya, kemudian ibunya sakit hati, ada yang kasih nasihat suaminya, memberikan kesabaran. Makanya masih terhibur ibunya dengan suaminya, walaupun anaknya kurang ajar gitu ya. Lah makanya menggunakan Asia, beda dengan Isa. Isa hanya punya ibu, tidak punya suami gitu ya. Sehingga kalau dia disakiti anaknya, sakit hatinya itu dalam. Makanya ini juga risalah kepada orang-orang yang hanya punya ibu dan sudah tidak punya ayah. Maka jangan sakiti hati ibu anda, karena sakitnya itu lebih dalam dibandingkan ketika masih ada suaminya. Itu maksudnya di situ ya. Ini pelajaran
besar juga bagi antum yang syukur-syukur antum masih punya kedua orang tua. Allah mengatakan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Enggak apa-apa kita akhirkan nanti isyanya. Dan sejahteralah atas Yahya pada hari dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan. Dan itulah keinginan kita, selamat saat dilahirkan, selamat saat diwafatkan, dan selamat saat dibangkitkan. Taib ini kisah daripada dalam surah Maryam. Kita masuk pada kisah inti. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi Yahya itu hidup 3 nabi. Pertama Zakaria, yang kedua Isa, yang ketiga Yahya. Ini hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa hidup sezaman. Karena antara Yahya dan Zakaria itu, Yahya dengan Isa itu masih kerabat. Karena Zakaria itu menikah dengan saudari dari saudari dari keluarga Imran. Jadi Imran punya istri namanya Hanan. Kemudian punya adik perempuan dinikahi Zakaria. Kemudian dari Hanan ini lahir Maryam. Kemudian dari Zakaria lahir Yahya. Dari Maryam lahir Isa. Berarti Isa dengan Yahya itu sebutannya apa? Anak paman, anak bibi, ibnu kholah namanya ya, anak bibi gitu, jatuhnya anak bibi. Makanya ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya, dan keduanya adalah ibnu kholah, anak daripada bibi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini berjumpa. Yahya dan Isa ini berjumpa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Yahya dengan 5 wasiat. Wahai Yahya, aku beri kau 5 wasiat. Kau amalkan 5 wasiat ini, kau dakwahkan kepada Bani Israel dan suruh Bani Israel mengamalkannya. Ketika berjumpa dengan Nabi Isa, Yahya bercerita bahwa dia diberikan 5 wasiat oleh Allah Azza wa Jalla, dan menyebutkan wasiat-wasiatnya. Kata Isa, wahai Yahya, kau harus segera menyampaikannya. Apakah aku yang harus menyampaikan wasiat itu ataukah dirimu? Saya takut kalau engkau yang lebih dulu menyampaikan wasiat Allah kepadamu, akan datang adab kepadaku. Begini saja, biar saya yang menyampaikan, kumpulkan Bani Israel. Akhirnya kemudian dikumpulkanlah di Baitul Maqdis Bani Israel. Kemudian Nabi Isa pun menyampaikan wasiat Allah kepada Nabi Yahya. Berapa wasiat? 5 wasiat. Saya ringkas saja karena panjang. Pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dan sembahlah Allah saja. Tauhid. Wasiat pertama tauhid. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Yang kedua, wa amurakum bisalah, dan aku perintahkan kalian dengan salat. Fa innallaha azza wa jalla yansibu wajhahu liwajhi abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu. Yang kedua, laksanakan salat dan jangan menoleh ketika salat, sebab Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada hambanya selama hamba itu tidak menengok dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, wa amurakum bisyam, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, wa amurakum bisadaqah, ya, dan aku perintahkan untuk sedekah. Subhanallah, sedekah ini tinggi nilainya setelah tauhid, salat dan puasa. Kemudian yang terakhir, wa amurakum bidzikrillah, dan aku perintahkan kalian untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, maka Rasul mengatakan, sebagaimana Yahya diberikan wasiat 5 perkara untuk disampaikan kepada umatnya, maka aku juga diberikan wasiat oleh Allah 5 perkara agar kusampaikan kepada umatku. Kata Nabi SAW, wa ana amurakum bi khamsin Allahu amarani bihinna, dan saya perintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah perintahkan 5 perkara kepadaku. Yang pertama, bil jamaati, yang kedua bis sam'i, yang ketiga bit taati, yang keempat bil hijrati, dan yang kelima
bil jihadi fi sabilillah. Pertama, bil jamaah. Maksudnya jamaah ini jangan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, karena itu ciri-ciri khawarij. Yang kedua, mendengar kepada pemimpin, jangan bermaksiat selama perintahnya itu ma'ruf. Kemudian yang ketiga, taat selama perintahnya tidak maksiat. Kemudian yang keempat, hijrah. Hijrah di sini maksudnya dari perkara buruk menjadi perkara baik, dari lingkungan buruk menjadi ke lingkungan yang baik, dari negara kafir ke negara Islam, dan begitu seterusnya. Mana hijrah ini luas. Kemudian yang terakhir, bil jihad fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan waktu, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa di sini antara Yahya dengan Isa itu sezaman, cuman bedanya kalau Yahya itu nabi dan dia meneruskan syariatnya Nabi Musa, menyampaikan Taurat. Tetapi kalau Isa itu bukan hanya nabi tapi rasul, karena diturunkan padanya kitab Injil. Dan yang pertama kali beriman kerasulan Isa adalah Yahya. Jadi Yahya itu didustakan dakwahnya. Justru yang pertama kali beriman kepada Isa itu Nabi Yahya, karena dia juga seorang nabi. Karena kurang lebih para nabi itu ketika berdakwah didustakan. Baik, karena juga waktu, kita langsung saja. Lalu bagaimana kisah wafatnya Nabi Yahya ini? Kisah wafatnya memang sangat tragis sekali. Dahulu ada seorang raja, seorang hakim di Palestina, namanya Herodia, yang sebelumnya dipimpin oleh Herodus. Namanya dulu Herodus, kemudian meninggal Herodus, diganti dengan Herodia. Dialah hakim Palestina kala itu. Dan Herodia ini dia suka dengan anak perempuan daripada bibinya. Jadi dia suka dengan anak perempuan bibinya. Dan dalam syariat Nabi Yahya tidak boleh menikah dengan kerabat seperti itu, karena itu mahram dan haram hukumnya. Itu syariat dulu. Ya, kalau syariat sekarang kan sepupu boleh menikah. Kalau zaman dulu mungkin nggak boleh. Lah kadang raja ini kan sudah terlampau cinta dengan wanita itu, anak daripada saudarinya. Dalam riwayat saudarinya ada mengatakan anak bibinya itu yang cantik sekali itu. Masalahnya ibu daripada putri itu adalah orang yang paling bermusuhan dengan Nabi Yahya. Ibunya itu adalah wanita yang paling bermusuhan dengan Yahya, tidak suka dengan dakwahnya Nabi Yahya. Kemudian akhirnya terdengarlah bahwa raja akan menikah dengan orang yang tidak boleh dalam syariat Yahya dinikahi. Ketika itu Nabi Isa bin Maryam memerintahkan Yahya untuk mengajari Hawariyun, para sahabat-sahabat Isa ibn Maryam. Lah salah satu fatwa yang difatwakan oleh Yahya kepada Hawariyun itu, tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat seperti Raja Herodia ini dengan wanita tadi. Menyebarlah fatwa Nabi Yahya ini dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, sampailah ke istana. Dan ingat, Nabi Yahya itu punya pengaruh. Dia seorang orator. Kalau dia ceramah itu terpengaruh manusia banyak. Jadi ketika mendengar fatwa seperti itu, raja marah gitu ya. Bagaimanapun fatwa itu mengganggu istana. Artinya bahwa istana terganggu dengan fatwa itu. Akhirnya kemudian suatu ketika wanita itu karena takut tidak jadi nikah dengan raja, maka sang ibu dari wanita yang hendak dinikahi raja itu disuruh menghantarkan khamar kepada raja. Itu diminum. Maka Herodia pun meminum khamar, maboklah. Ketika mabok itulah ibunya mengatakan kepada anak putrinya, berdandanlah dengan dandanan yang paling cantik, lewatlah di hadapan raja. Akhirnya dia pun dandan dengan dandan cantik. Raja lagi mabok, kemudian lihat wanita yang dicintainya tiba-tiba lewat dengan dandan yang paling cantik, makin gila dia. Gila kuadrat namanya. Udah gila-gila lagi, gila di atas gila ya. Maka akhirnya dikejarnya wanita itu dan mengatakan, ayo nikah sekarang, ayo nikah sekarang gitu ya. Tetapi wanita ini sudah dibisikin oleh ibu yang kafir ini dan mengatakan,
kalau raja menghendaki supaya cepat nikah, maka katakan kepada sang raja, maharnya kepala Yahya, maharnya kepala Nabi Yahya. Subhanallah. Akhirnya kemudian ketika wanita itu ngomong sama raja, kau boleh menikahi diriku, tapi saya minta maharnya kepala Nabi Yahya. Raja ini kan bagaimanapun masih menghormati, karena terkadang dia pun minta fatwa kepada Nabi Yahya. Makanya dia mengatakan kepada wanita itu, janganlah minta yang itu. Kalau kau minta emas saya kasih, minta istana saya kasih, minta harta saya kasih, mau apa saja, tapi jangan itu. Tapi wanita itu mengatakan, tidak, itu mahar saya. Dengan sebab itulah akhirnya Herodia ini, Raja Herodia ini mengutus pasukan untuk menangkap Yahya dan memenggal kepalanya. Diutus pasukan besar. Lah Yahya sedang mengajar di masjid. Hawariyun, orang-orang Isa bin Maryam, sahabat-sahabat Isa bin Maryam, tiba-tiba masih dikepung. Akhirnya Nabi Yahya pun dijemput dari mihrabnya, kemudian dipenggal kepalanya, dipisahkan dengan badannya. Celakanya lagi, badannya dikirim kepada bapaknya Zakaria. Zakaria masih hidup, tapi anaknya sudah mati. Coba perasaan orang tua, tiba-tiba dikirim jasad anaknya, kemudian kepalanya diletakkan di bejana emas, kemudian dikirim ke istana. Gimana perasaan Zakaria selaku bapak? Tahu-tahu kok ada jasad anaknya di situ ya. Akhirnya kepala Nabi Yahya ini diletakkan di bejana emas, dikirim ke istana. Ketika melihat kepala Yahya di bejana emas, wanita fajirah, wanita baghi ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Subhanallah. Al jaza min jinsil amal. Jazaa'ul ihsan ilal ihsan, jazaa'us sayyi'ati ila sayyi'ah. Balasan keburukan itu akan ditimpakan keburukan yang sama. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, apakah kalian mengira, am hasibtum apakah kami mengira annallaha ghafilan amma ya'malu zalimun? Allah itu zalim, Allah lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman? Tidak, Allah tidak pernah lalai dari kezaliman manusia. Maka ketika kepala Yahya itu betul-betul dihadapkan kepada raja sebagai maharnya, Allah gempakan istana. Bergetar istana itu, datang gempa. Kemudian gempa ini membelah bumi. Kita lihat kan di negeri kita saja ada gempa yang buminya terbelah tuh. Tiba-tiba istana itu terbelah tuh. Lah ketika itu wanita di mana dialah otak pembunuhan itu terperosok ke dalam lubang itu. Subhanallah. Tiba-tiba kemudian buminya merapat lagi, kemudian berusaha sampai ke kepala sampai sini, berusaha ditarik ke atas, tidak bisa. Karena daripada kemudian terkubur semuanya, akhirnya kemudian raja pun memerintahkan prajurit untuk memenggal kepalanya. Minimalnya tersisa kepalanya, badannya masuk amblas ke dalam tanah. Lihat sebagaimana dia memerintahkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya, terpaksa pun dia dipenggal kepalanya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ini satu pendapat bahwa kematian Yahya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Yahya meninggal dunia itu, kila dikatakan bahwa Herodus atau Herodia ini, ada yang mengatakan kalau dari kan Raja Herodia ini cerita Herodus, raja sebelumnya. Jadi Herodus ini, karena zamanu Yahya alaihi salatu wassalam malikun yud'a Herodus. Dulu di zaman Nabi Yahya ada seorang raja yang dipanggil dengan sebutan Herodus. Wa kana lahu ibnatu baghiyin ismuha Uzail. Ismuha Azbil. Mana ini? Bisa dibaca Uzbil, Azbil, itulah nama perempuannya. Jadi ibnatu baghi. Jadi Herodus ini punya berzinah dengan seorang wanita, lahir anak perempuan, namanya ibnatul baghi. Anak perempuan ini setelah besar tertarik pula dengan Nabi Yahya, karena Yahya itu kan orangnya tampan gitu ya, orangnya cerdas. Jadi wanita ini, anak daripada Herodus ini, tertarik dengan Nabi Yahya. Akhirnya setiap hari dia datang kepadanya, digodanya Yahya itu, terus digoda, tapi Yahya selalu menghindar, tidak mau. Karena Yahya itu disifatkan dalam Al-Quran
wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin, kan itu ya. Dia sayyid, dia akan pemimpin yang tangguh, kemudian hasur. Hasur itu artinya afif, yang menjaga kehormatannya. Wa nabiyan, dan dia seorang nabi, dan juga termasuk orang-orang saleh gitu ya. Jadi Nabi Zakaria menghindar, tidak mau digoda apapun, dia nggak mau. Kalau posisi Nabi Yahya diganti dengan antum, sebentar aja kelepok-kelepok antum ya, karena yang menggoda perempuan cantik, anak raja lagi ya. Tetapi Yahya berusaha menjaga kehormatannya, didekati wanita tidak mau. Karena itulah akhirnya dia ngadu kepada bapaknya, marah bapaknya Herodes ini. Karena marah itulah akhirnya dia dendam kepada Yahya, diutuslah pasukan, disuruh dipenggal kepalanya. Subhanallah. Lah ketika itulah dua riwayat yang menyebutkan kematian Nabi Yahya. Setelah jasadnya Yahya, badannya dikirim kepada Zakaria, kepalanya dibawa ke istana. Tentu seorang ayah bagaimanapun melihat jasadnya sedih, kawan. Dan terutama orang-orang dan para pengikutnya, baik pengikut Yahya, pengikut Isa, pengikut Zakaria, geram semua dengan raja ini. Lah karena dikhawatirkan kemudian Nabi Zakaria ini akan membangkitkan manusia, kemudian akan melawan kepada raja. Akhirnya kemudian raja pun membuat pasal bagaimana caranya, sebagaimana dia berhasil membunuh Yahya, mereka pun akan membunuh Zakaria. Dikirim pasukan dengan tuduhan bahwa Zakaria adalah orang yang telah menghamili Maryam. Karena kan Maryam hidup di mihrab di Baitul Maqdis, dan yang mengkafir Zakaria. Dibuat fitnah. Oh, jangan-jangan Maryam hamil itu Zakaria yang hamili, kan itu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka menganggap bahwa Isa itu anak zina. Karena itu tuduhan Herodes. Ini kan Herodes kan raja Yahudi masalah di zaman itu ya. Tuduhlah dia dengan tuduhan bahwa Zakaria telah berzina dengan Maryam. Itulah dia pantas untuk dibunuh. Maka disebarlah pasukan untuk menangkap Zakaria. Zakaria tahu bahwa dia sedang dikepung, maka dia bersembunyi di hutan. Salah satu nabi mukjizat Zakaria itu bisa membelah pohon, ikhwan. Jadi pohon itu bisa dibelah, kemudian dia bisa masuk, kemudian pohon itu akan menyatu lagi. Dia bisa bersembunyi di dalam pohon itu. Jadi pasukan ini ke hutan nyari-nyari Zakaria, nggak ketemu. Sayangnya ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam pohon itu, rupanya datang iblis. Iblis ini melihat Zakaria masuk ke dalam pohon, kemudian bajunya ini tidak masuk semua, ada sedikit baju yang nyempil. Jadi ketika pohonnya rapat, bajunya keluar sedikit gitu maksudnya. Dan iblis tahu. Ketika pasukan datang nyari ke hutan sana sini nggak ketemu, akhirnya kemudian iblis pun menjelma manusia dan mengatakan, kalau kalian mencari Zakaria, ku kasih tahu di mana dia berada. Kata iblis, tuh di pohon sana. Kau bawa gergaji pohon sana, maka kalian akan berhasil membunuh Zakaria. Akhirnya kemudian ditunjukkan oleh iblis tempat Zakaria bersembunyi dalam pohon itu. Mereka sudah bawa gergaji, digergajilah pohon itu menjadi berbelah-belah. Akhirnya keluar darah dan Allah takdirkan Zakaria meninggal di situ. Lihat bagaimana anak dan bapak dua-duanya dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Isa masih hidup. Isa kan masih hidup. Akhirnya setelah mereka berhasil membunuh Yahya, membunuh Zakaria, targetnya sekarang Isa. Tidak mungkin Isa diam. Pasti akan memberikan pengaruh. Itu kata raja. Akhirnya bunuh juga Isa. Dikepunglah orang-orang itu, mengepung rumah Isa bin Maryam. Yang ketika itu Isa sedang mengajarkan kepada orang-orang Hawariyun. Beberapa orang saja Hawariyun Isa itu. Dan ingat, kalau antum berjumpa dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang yang mu'alaf masuk Islam dan dulunya dia seorang Nasrani, biasanya keyakinan yang tersebar di antara mereka bahwa yang diserupakan dengan Isa adalah pengkhianat. Pengkhianat, salah satu murid Isa yang berkhianat. Memang ada pendapat seperti ini, tetapi dalam Islam pendapat yang kuat bukan. Yang diserupakan dengan Isa adalah muridnya Isa sendiri, bukan murid Isa yang berkhianat ya. Dan itu pendapat kita kaum muslimin. Jadi yang meninggal itu, yang disalib,
yang ditangkap, disalib, dibunuh itu salah satu murid Isa, bukan murid Isa yang berkhianat sebagaimana yang mereka sangkakan seperti itu. Sebagaimana fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jadi yang meninggal itu salah satu muridnya. Lah muridnya ini berkorban untuk nabinya. Ketika Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau Allah jadikan wajahnya serupa dengan wajahku, maka dia akan menjadi saudaraku kelak di sorga, menjadi temanku di sorga. Maka yang paling mudah mengatakan, saya wahai Nabi Allah. Maka akhirnya diusaplah wajahnya oleh Isa. Kemudian wajahnya persis mirip dengan Isa bin Maryam. Kemudian Isa merintahkan Hawariyun yang lainnya untuk menyebar, pergi, menghindar, dan disuruh mendakwakan Injil supaya Nasrani ajaran Injil kemana-mana. Tetapi setelah mereka pergi, yang ada di rumah itu cuma dua, Isa dengan salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa. Maka Isa pun kemudian oleh Allah ditidurkan, inni mutawaffika, ya Isa, aku wafatkan. Mutawaffi di sini artinya apa? Allah tidurkan, bukan Allah matikan, Allah tidurkan. Makanya doa setelah tidur apa? Siapa yang hafal doa setelah tidur? Doa setelah tidur apa? Alhamdulillahilladzi amatana ba'dama ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kan itu. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari kematian. Berarti mati tidak harus hilang nyawanya. Tidur itu disebut mati juga, gitu maksudnya di sini ya. Maka kalimat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku wafatkan, maksudnya aku tidurkan dan aku angkat engkau hai Isa. Ketika Allah sudah angkat ke langit, datanglah rumah itu dikepung oleh tentara raja itu. Kemudian ditangkaplah orang yang menyerupai Isa, padahal itu murid setianya Isa. Hawariyun Isa ditangkap, kemudian dibunuh, disalib. Maka orang Yahudi mengatakan, qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh al-Masih ibn Maryam. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, bahkan yang dibunuh dan yang disalib, yang diserupakan Isa, bahkan Isa diangkat ke langit. Ya, sekaligus tiga nabi jadi target. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak angkat Isa ke langit, tentu Isa pun jadi sasaran pembunuhan. Tetapi sudah kudrah, sudah kudrat Allah, artinya kehendak Allah bahwa seorang Rasul tidak mungkin mati dibunuh. Rasul tidak mungkin mati dibunuh, karena Rasul itu membawa syariat baru. Tidak mungkin Nabi yang membawa syariat baru, Rasul gitu ya, dibunuh. Makanya lihat para Rasul ulul azmi itu, mereka tidak mati dibunuh supaya bisa menyebarkan risalahnya. Dan para ulama mengatakan ketika Isa naik ke langit, maka Isa sudah menyampaikan seluruh risalah Injil kepada kaumnya. Artinya ketika diangkat itu sudah tidak lagi ada beban menyampaikan Injil. Makanya ketika turun di akhir zaman, dia tidak lagi diperintahkan Allah untuk menyebarkan Injilnya, tetapi ada tugas lain. Pertama, intinya tugasnya adalah membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Dan Isa akan hidup di akhir zaman. Adapun apakah Isa menikah kemudian punya anak, wallahu alam, hadisnya juga lemah. Tapi yang jelas Isa akan turun di akhir zaman, menunjukkan bahwa kenapa Isa turun di akhir zaman. Salah satu faedahnya bantahan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa bantahan kepada Yahudi? Kalian ngomong aku sudah mati, ini aku turun loh, aku masih hidup. Nah gitu maksudnya. Adapun bantahan kepada Nasrani, karena Isa sholat di belakang Imam Mahdi, nggak mungkin Tuhan sholat di belakang Imam Mahdi. Mereka kan mengatakan bahwa Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, kan itu ya? Tidak. Isa sholat di belakang Imam Mahdi, menunjukkan dia hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan Rasul, termasuk Isa bin Maryam kita beriman. Dan kita mencintai Isa sebagaimana mencintai para nabi yang lain.